Bang. Selamat sudah dilantik. Kamu sudah bisa membedakan mana kotak nasi, mana kotak telur. Terus semangat. Hello everybody, Ochan Muhammad di sini. Selamat datang di channel Guru Gacor. Cuy, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemilu tinggal menghitung hari. Ya, kurang lebih dari video ini dibuat mungkin 7 hari lagi di 14 Februari nanti ya. Yang mana di video kali ini gua akan membahas tentang ya anggota KPPS ya. Gua akan mereaction beberapa video tentunya atau meme yang tersedia di sosial media dan juga beberapa video yang dikirim di grup-grup WA gua gitu kan. Tapi sebelumnya ya masih dengan opening yang sama tentunya di channel Guru Gacor ini. Untuk kalian yang baru bergabung, gua ucapin selamat datang, selamat bergabung. Mudah-mudahan bisa betah di channel ini dan bisa ikut berkontribusi mengembangkan channel Guru Gacor tentunya ya. Oke, sebelum gua mereaction dan kita membahas tentang anggota KPPS ini yang beberapa waktu lalu sempat ya viral di sosial media, baik di TikTok, Instagram, dan mungkin WA grup keluarga gitu kan, yang mana seolah-olah ya bulian terhadap anggota KPPS ini seperti sudah ada supply and demand ya, kalau istilah ekonomi gitu kan, seakan-akan ya kelucuan ataupun cringe-nya mereka itu sudah tersuplai gitu kan. Apakah itu dari anggota KPPS-nya sendiri ataupun ya para konten kreator yang usil yang sengaja membuat ya jokes yang lucu untuk membuli ataupun menertawakan anggota KPPS ini ya. Tentu ini menjadi pro kontra dan lain sebagainya. Tapi ya gua disclaimer di sini terlebih dahulu bahwa tujuan gua di sini hanya ingin ya mereaction beberapa video tentunya, dikarenakan ada juga ya komen-komen yang lumayan kocak sih ya yang sudah gua kumpulkan dan beberapa informasi tentunya. Ya tujuannya mungkin ya kita hanya having fun untuk hiburan ataupun ya pesan gua untuk teman-teman yang mungkin sudah terpilih ya menjadi anggota KPPS dan menjadi kebanggaan keluarga gitu ya. Oke, langsung saja kita lihat video yang pertama ya. Ini, gaji PNS 5 juta sebulan, gaji KPPS 1,2 juta per hari. Fix, idaman. Oke, kita lihat ya. Ya, dengan backsoundnya ya. Emang bener ya, gaji anggota KPPS itu seharinya 1,2 juta. Tapi kan, ya mereka ini cuma bekerja sehari gitu kan. Ini baru yang pertama ya cuy ya. Oke, kita lihat lagi. Mak, Pak, anakmu dilantik menjadi KPPS. Oke, jadi ini cuman gini doang ya. Jadi kalau memang ya mereka berekspresi seperti itu ya, menurut gua ya wajar sih ketika para anggota KPPS ini mendapatkan bulian dari warganet gitu kan. Oke, kita lihat salah satu komentar dari warganet ya. Ini dari Meomen ya. Semenjak dilantik jadi prajurit sirkap, pusing banget, banyak bidan sama suster yang deketin. Ini prakap ini apaan? Apa istilah lain untuk anggota KPPS atau gimana ya? Oke, satu lagi dari Pribumi Online ya. Temanku habis 300 juta nggak lulus KPPS. Ini apa-apaan sih cuy ya? Ini jokesnya yang nggak lucu gitu kan. Kan nggak mungkin daftar jadi KPPS sampai habis 300 juta gitu ya. Oke, di bawahnya ada lagi yang komen dari Rios ya. Lolos KPPS, alhamdulillah ditugasin jadi jagain tinta. Keluarga bangga banget. Ya, ini tentunya beberapa komentar yang diberikan warganet di kolom komentar baik di TikTok ataupun Instagram terhadap ya teman-teman kita yang lulus menjadi anggota KPPS gitu kan. Namun harus kita sadari bahwa sebenarnya ya ketika ada beberapa mungkin teman-teman yang menjadi anggota KPPS ini
Ini merupakan ya rezeki dadakan mungkin bagi mereka, yang mana seleksinya pun ya gua dengar agak sedikit ketat sih kan. Atau bahkan ada juga mungkin di sebagian daerah ya yang memakai sistem nepotisme gitu kan, yang misalnya seperti dikatakan oleh Steven yang di kontennya gitu kan, gua sempat nonton di kolom komentar itu katanya kalau darahnya berbeda dengan Pak RT setempat ya, kalau DNA-nya itu berbeda maka tidak akan diterima, bahkan kalau sama baru diterima. Itu dalam artian berarti yang diterima menjadi anggota KPPS tersebut harus saudara Pak RT gitu kan. Ya, ini yang menjadi fenomenal sesungguhnya, memang bisa kita katakan ini sebagai jokes ya, komedi gitu, bahkan dijadikan meme dan hiburan. Namun kita harus menyadari, dan bahkan mungkin bagi teman-teman yang menjadi anggota KPPS tentunya harus lebih berintegritas dalam menjalani tugas dan berhati-hati ya. Dikarenakan gua juga mendapatkan sebuah video gitu ya, ada di suatu tempat itu ya, anggota KPPS itu keracunan gitu ya. Oke, kita lihat videonya. Puluhan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di Cilacap, Jawa Tengah alami keracunan massal usai menyantap makanan snack di acara BIMTEK. Usai menyantap beberapa cemilan ya pada acara BIMTEK. Jadi ada beberapa anggota KPPS itu yang keracunan gitu ya. Ini yang harus diperhatikan ya. Jadi jangan mentang-mentang gaji 1.200.000 sehari terus bisa ya berleha-leha ataupun pamer gitu ya. Ataupun bahkan gimana ya, gua mau ngatain takut dibilang gua juga ikut ngebully, enggak sih sebenarnya. Tapi jujur gua punya teman ya, punya seorang teman yang mana yang menurut gua dia itu orangnya memang agak introvert ya. Misalnya dia memang jarang untuk mengupload status di sosial medianya. Namun semenjak dia dilantik menjadi anggota KPPS, bahkan semua kegiatannya itu ya dia posting di sosmednya ya. Padahal sebelum-sebelumnya dia itu jarang ngepost story gitu kan. Apakah karena hal itu sehingga para anggota KPPS ini dibully ya? Oke, kita lihat dulu, kita kembali lagi ke berita ini ya. Di mana nih? Di Cilacap ya. Para petugas KPPS itu mengalami sakit perut, muntah, dan diare. Sekitar 38 petugas KPPS Desa Majingklak, Kecamatan Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah diduga mengalami keracunan massal. Mereka harus mendapatkan penanganan medis karena mengeluhkan sakit di bagian perut. 9 petugas KPPS dirawat di Puskesmas Wanareja, sementara yang lainnya dirawat di Rumah Sakit Umum Majenang dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar, Jawa Barat. Ini makanannya gimana, atau basi atau gimana? Apakah ada keterangan? Kita lanjut ya. Kita ada 9 orang Pak, dari 9 orang. Desa Majingklak ya khususnya. Itu petugas KPPS keseluruhannya. Itu dari awal pagi hari tadi sampai sore hari itu pada masuk ke sini dengan keluhan mual muntah disertai dengan diare, nyeri perut akut. Terus dan sebagian lagi mungkin ada yang ke arah RSUD Majenang sama ya. Ya, keluhan ya mereka yang keracunan sakit perut, mungkin dari segi konsumsinya itu kurang bersih ya, ataupun kuenya basi ya, kita nggak tahu ya. Ya tentu lebih harus berhati-hati ya. Oke, kita lihat lagi. Ini yang bikin gua ketawa ngakak aja. Ucap Hayati ketika tahu Zainuddin lolos KPPS ini. Apa hubungannya itu kan Zainuddin dan Hayati yang menjadi KPPS? Oke, kita dengar ya. Saya tak butuh uang berapapun banyaknya, saya butuh dekat dengan kau Zainuddin. Pantang pisang berbuka dua kali. Ini kan sound tenggelamnya kapal Van der Wijk ya. Memang netizen ini luar biasa. Next. Untuk menjadi anggota KPPS saat ini bukan hal yang mudah bagiku. Aku udah melewati 6 tes. Ini dia beneran anggota KPPS atau cuman untuk konten aja? Sampai pull up ya? Selain latihan fisik, latihan mental juga diperlukan. Dan yang paling penting adalah kalau kalian mau jadi anggota KPPS, kalian harus bersifat jujur, netral, dan satu lagi. Ya, gua setuju sih yang ini ya. Ya, ini lebih layak untuk diapresiasi gitu kan, ketimbang dibully, dikarenakan ya dia sebagai anggota KPPS dia
tahu tugasnya apa gitu, untuk netral, jujur, dan seperti yang gua katakan tadi, mempunyai integritas gitu ya. Dan juga gua menemukan di Instagram ya, ada seorang anggota KPPS itu yang dinyatakan gugur dikarenakan dia berpihak kepada salah satu paslon, yaitu 02 gitu kan. Ya gua nggak ngerti sih aja. Jujur ya, gua sendiri pun apa singkatan KPPS itu pun ya gua nggak tahu dan nggak mau nyari tahu sih gitu kan. Tapi ya pesan gua untuk teman-teman semua ya yang sudah lulus menjadi anggota KPPS, ya selamat bertugas tentunya di kala pemilu nanti, dan selamat menikmati, kalau bahasa agamanya ya, ujrahnya gitu kan, gajinya yang 1.200.000 per hari. Namun bagi yang belum diterima mungkin ya bisa mencoba di 5 tahun yang akan datang, dan nggak harus iri gitu kan, nggak harus iri kepada teman-teman kita yang sudah keterima gitu. Dan ya mengapa misalnya ini kan sebenarnya lebih banyak lagi ya yang beredar di sosial media tentang meme ataupun dark joke ya PPS yang beredar itu. Tentu ada yang lebih lucu-lucu lagi. Misalnya ada komentar lagi nih ya, gua kasih lagi komentarnya ya. Dari _busu ya, temanku sudah tidak mau membalas chat lagi semenjak jadi anggota KPPS karena kami sudah berbeda kasta. Jadi ya memang sekilas ini lucu gitu ya. Namun harus kita sadari juga dan lebih kita perhatikan lagi ya. Tentunya ada risiko-risiko yang mungkin ya akan dihadapi oleh mereka. Kita tidak harus melupakan kejadian di 2019 yang mana banyak anggota KPPS itu yang tewas ya. Yang meninggal ya, ada yang mengatakan dikarenakan mereka itu kelelahan, namun ada juga yang menduga karena satu dan lain hal. Bahkan ada seorang dokter di kala itu yang menggugat masalah ini, namun sampai hari ini kita nggak tahu gimana kelanjutan atau kabarnya dokter tersebut. Dan tadi juga gua di WA group menemukan ada seseorang gitu ya, entah dia dari partai mana, namun ini kejadiannya di Aceh ya, yang mana dia itu batuk darah ya. Gue punya videonya, bisa kita saksikan sama-sama. Nomor itu, nomor itu, Pak telepon. Ini sudah dilarikan ke rumah sakit ya. Hana bah kapanya betul Pak, betul. Jadi sepulang dari kampanye dia batuk ya. Kalau keterangan di WA ini ya, katanya di serbuk sih ya. Gua baca sedikit ya. Tengah kampanye di JPI di tapi serbuk dibuh lam i. Ini bahasa Aceh ya. Sedang minum air dia kecapean tapi serbuk yang dimasukkan ke dalam air. Hana muso hati-hati tat rimeng i dari urung hana datuli. Jadi ya ini berita WA group ya cuy ya. Bisa jadi ini hoax ataupun bagaimana ya, kita tidak tahu. Ya tentu di kala pemilu seperti ini kita tentunya harus lebih bijak dan lebih logis ya dalam menerima informasi, tentunya dikarenakan ya siapapun bisa bermain untuk menciptakan kekhawatiran di luar sana. Namun di samping itu semua kita juga harus berwaspada dan tetap berhati-hati tentunya. Semoga apa yang terjadi di tahun 2019 tidak terulang lagi di pemilu 2024 ini ya cuy ya. Ya mudah-mudahan kita berharap ya pemilu di 14 Februari nanti bisa berjalan dengan lancar, dengan aman dan nyaman tentunya. Dan mudah-mudahan tidak ada kecurangan-kecurangan apalagi sampai menjatuhkan korban jiwa. Ya itu mungkin harapan kita semua ya cuy ya. Dan bagi teman-teman semuanya yang sudah keterima, sekali lagi gua ucapin selamat bertugas ya, tetap jaga kesehatan tentunya. Dan untuk yang membuli, tentunya kita tidak harus membuli teman-teman kita yang sudah keterima, dikarenakan ya mungkin selama ini kita selalu menanyakan gitu kan, di mana negara kok nggak hadir untuk memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat ataupun kepada rakyat gitu ya. Ini di kala pemilu seperti ini ya otomatis banyak para pemuda ataupun ya siapapun itu yang menjadi anggota KPPS mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan
penghasilan dari jerih payah mereka bekerja sebagai petugas pelaksana pemilu gitu kan. Inilah kehadiran negara dalam memberikan pekerjaan untuk teman-teman kita gitu di luar sana yang menjadi anggota KPPS. Yang belum keterima mungkin bisa mencoba lagi di 5 tahun yang akan datang. Ya, yang sudah keterima, selamat dan terima kasih untuk ya para konten kreator mungkin ataupun teman-teman yang sudah membuat konten ya tentang meme ataupun jokes KPPS ini. Ya, sangat menghibur sekali, lumayan untuk mencairkan suasana di pemilu kali ini. Oke cuy, cukup sekian ya video reaction gua di kesempatan kali ini. Yang mana sebagaimana yang biasanya gua katakan ya, konten reaction di channel Guru Gacor hanyalah bertujuan hiburan. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan untuk yang baru bergabung, sekali lagi gua ucapin selamat datang, selamat bergabung di channel Guru Gacor. Dan bagi kalian yang sudah lama ya subscribe dan hadir di sini tentunya, gua ucapin terima kasih banyak. Terima kasih yang sebesar-besarnya tentunya. Oke, di video selanjutnya gua akan buat Deep Talks edisi Februari, sebagaimana yang gua katakan juga sebelum-sebelumnya, yang mana di setiap bulan tentunya gua akan buat Deep Talk ini untuk kita saling berinteraksi dan gua menjawab beberapa pertanyaan kalian ataupun menanggapi komentar-komentar ya konten-konten yang ada selama 1 bulan terakhir gitu kan. Ya mungkin di 1 bulan terakhir ini gua sering membuat konten politik ya dikarenakan mengikuti suasana juga, dan juga ada beberapa konten juga yang tidak bernuansa politik ya. FYI untuk kalian yang baru bergabung di channel Guru Gacor ini, kita mempunyai 3 segmen ya. Yang pertama reaction seperti ini ya, kita akan mereaction beberapa meme, tentunya kita akan berikan tanggapan dan masukan. Kalau lucu ya itu sebagai hiburan, kalau memang aneh dan cringe akan kita berikan masukan. Dan di sini juga ada segmen ngabers ya, ngaji bersama Ocan Muhammad. Kita akan membahas tentang religi ataupun tentang pembahasan agama gitu. Dan satu lagi ada marking ya, mari kita ngomong, kita membahas tentang isu publik yang menarik yang memang layak untuk kita bahas, ataupun apa yang kalian request, yang kalian sarankan untuk gua bahas di channel Guru Gacor ini ya cuy. Oke, mungkin cukup sekian di video kali ini ya, sekedar informasi. Dan bagi kalian yang ingin menanggapi tentunya akan semua fenomena ini, boleh komen di kolom komentar. Dan bagi yang ingin memberikan pertanyaan ataupun pengen kenalan ya sama gua, boleh kalian nonton Deep Talk edisi Desember ya, yang versi Januarinya video yang ini ya, viewsnya masih sedikit. Ataupun boleh DM ke Instagram gua di sini. Tentunya dari apa yang kalian tanyakan ataupun kalian berikan respon sana akan kita bahas di next video. Oke, gua Ocan Muhammad, terima kasih. See you next video.